Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Kita sudah menyampaikan kesimpulan tanggal 16 April kemarin, tepat pukul 13.00, dan itu sesuatu yang luar biasa. Selama ini, yang namanya sidang Pilpres, itu biasanya tidak diberikan kesimpulan. Tidak hanya kesimpulan yang kita sampaikan, tetapi juga hakim atau majelis hakim Mahkamah Konstitusi membolehkan untuk menambah bukti, luar biasa. Dan juga mengomentari atau menggarisbawahi keterangan 4 menteri. Nah itu luar biasa. Saya berbahagia, bergembira dengan kesempatan-kesempatan tersebut. Itu menunjukkan bahwa hakim konstitusi ingin menggali hal-hal yang sifatnya substansial, kualitatif. Itu makin menegaskan. Mereka ingin sekali apa sih yang menjadi persoalan. Dan kalau kita bicara tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita harus bedakan dengan persidangan di Pengadilan Perdata dan Pidana. Bang Oto Hasibuan menjadi lawyernya kasus kopi racun, kopi sianida. Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, sidangnya berkali-kali, pakai saksi, pakai ahli. Padahal untuk satu hal saja. Di MK yang namanya masalahnya ada ribuan, jangan-jangan ratusan ribu masalahnya, atau jutaan bahkan. Penerima bansos kan jutaan. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan hanya 1 hari saja dengan 19 orang maksimal saksi dan ahli. Komposisinya terserah. Terhadap sidang yang demikian, kita sudah paham, tidak mungkin kemudian kita mengandalkan saksi-saksi saja. Karena itu yang kita andalkan 2 hal. Pertama, ahli, kita ingin mengadakan yang namanya scientific approach, pendekatan yang ilmiah. Dan yang kedua adalah alat-alat bukti yang kita sertakan. Jadi alat bukti yang kita sertakan itu, kalau 01 paling banyak, saya tidak tahu 03, kita menyertakan di awal 312 alat bukti. Kemudian ketika menyampaikan kesimpulan, kita tambah 31 alat bukti. Jadi alat bukti kita 343. Bandingkan dengan alat bukti KPU atau pihak termohon yang kalau dia tidak tambah, saya tidak tahu apakah ada tambahan atau tidak, cuma 43 alat bukti. Pihak Bang Oto, pihak terkait, cuma 6 alat buktinya. Jadi kalau kita misalnya vis-a-vis dihadapkan alat bukti, maka paling tidak hakim MK bisa membaca itu. Jadi tidak hanya yang tampak di persidangan, tapi apa yang diajukan di dalam dokumen permohonan plus alat buktinya itu menjadi satu hal.